Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait yang telah berkenan memberikan waktu, tempat, dan pelayanan kepada kita untuk bisa duduk bersama di rumah yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati datuk-datuk, penghulu, nenek mama, alim ulama, cendekia pandai yang ada di negari ko. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang sampai saat ini tidak putus-putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak terhitung. Ada satu mungkin kita coba sebagai perbandingan, nikmat oksigen yang kita hirup. Kalau ada perbandingan, biasanya semakin gadang terasa nikmat itu. Berapa oksigen kalau kita sakit, masuk ke rumah sakit, 1 jam berapa dihitung? Nah, sudah berapa umur kita sekarang? Sudah berapa jam kita menghirup oksigen yang Allah berikan gratis? Itu tidak akan terhitung. Itu baru satu sisi dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mungkin menghitungnya. Kita lahir di dunia itu adalah nikmat. Walaupun kita sakit-sakit. Karena seorang mukmin yang hidup di dunia, dia bisa beribadah. Dan sakitnya seorang mukmin, penyakitnya itu bisa menghapus dosanya. Walaupun dia terbujur badannya, tidak bisa nyoba kerajo, masih itu diberikan nikmat. Maka tiada lain bagi kita adalah mensyukuri nikmat itu. Memperbanyak mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita mengatakan alhamdulillah, kita memuji zat yang maha sempurna sifatnya. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba sangat berbahagia bisa bertemu dengan bapak-bapak. Ini baru pertama melangkahkan kaki kemari. Subhanallah, belum pernah terbayang sebelumnya. Kalau di dalam orang pepatah Minang juga mengatakan bahasa keponakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo ke mufakat, mufakat barajo ke bana, bana badiri sendiri.
Bana berdiri sendiri setelah dikatakan tadi masuk Islam itu adalah kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, dan janganlah menjadi orang yang ragu-ragu. Yang bana itu ya bana, tidak bisa digoyang-goyang leh. Bagaimana? Wajib kita mengikutinya. Tabi' ma unzila ilaika min rabbik. Ikuti apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Bahwa apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat orang Minang yang kita lihat, kalau inyolah tahu yang jobana itu, ia betul-betul dipaci. Ya, betul-betul dipaci. Kalau seandainya suatu pembahasan itulah masuk dalam logikanya tadi, ya sifatnya adu aja pati tadi, ya, maka memang dipacinya. Akan tetapi kalau kita tadi berkata bahwa mufakat barajo ke bana, bana berdiri sendiri, dan bana berdiri sendiri itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran diiringi dengan sunnah. Sebab kini bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya mereka yang mengatakan inyo dari orang Minang, tetapi inyolah murtad. Dikatakan ada 30 pendeta yang mereka mengatakan asal usulnya Minang. Ya. Malahan inyo membuat yayasan Sumatera Barat. Dibikin di Jakarta seperti itu. Dan inyo yang membuat Injil berbahasa Minang. Dan inyo mengatakan juga adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Tapi dikatanya kitabullah itu kan tak ci Al-Quran doh. Ya. Injil ya juga kitab Allah katanya. Dan inyo memakai adat-adat awak. Kebetulan hari Selasa Patang ketepatan dengan tanggal 1 Muharram, di Masjid Nurul Iman terjadilah deklarasi Muharram. Tekad bulat ormas-ormas Islam yang ada di Minangkabau, MUI, ya, kemudian pemuda bertekad untuk menghadang segala bentuk kegiatan murtadan di Minangkabau. Penyebaran. Kalau kita calik bahwa apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unsur permurtadan itu tiada lain adalah berhubungan dengan kampung tengah, masalah parui. Kampung tengah. Ya, parui. Iya. Tapi jatuh miskin, tabau oleh istrinya, ya, yang tadi sudah jatuh cinta pun mengelabui mata. Ya, matolah terkelabui, hati pun tertutup. Sehingga pindahlah nyoba agama. Ada yang dari Batu Sangka, ada yang dari 50 kota. Pemilihan satu. Ada yang dari Maninjau,
Ada yang dari Lubuk Basung, ya, ada yang menyebutan Bakampung Koto. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwik paruitnyo indak barisi dijualnya agamanya. Maka kita cari apa yang perlu kita tekankan kepada generasi awak. Dan subhanallah, perpindahan agama mereka pada umumnya sudah terjadi. Ada yang lah umum sampai 70 lah di Sanjuari. Kalau dibawa dengan hari lah asa harinya, lah jam 5 atau lah jam setengah 6. Itulah Rasulullah SAW mengatakan, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antaramu dia mengamalkan amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga itu? Salat inyo seorang muslim, seorang mukmin, sampai tidak ada jarak di antaranya kecuali tinggal satu hasta. Maksudnya antara dirinya dengan kematian, karena kematian itulah penentu dia meninggal di atas apa. Tinggal satu hasta, artinya betul-betul sudah senja hari. Lalu takdir mendahulinya. Lalu di akhir kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk api neraka. Lalu dia meninggal di atas itu dan dia masuk dalam api neraka. Termasuk dari famili atau saudara sebapak Buya Hamka. Dia juga sudah tua. Sudah tua. Sudah lebih dari 60 tahun kalau tidak salah umurnya. Ya. Dan akhirnya dia berubah. Pengaruh istri. Tadi istrinya sudah muslimah, kemudian murtad, ikut yang gaib kau masuk akal. Demi cinta. Karena dia problem dunia, ya, problem dunia, akhirnya usahanya hancur, datang godaan dunia. Inilah penyelamatnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memahami untuk apa kita hidup di dunia. Ya. Tadi sudah kita diawali, dahulu kita punya adat. Kemudian datang Islam, adat tadi dirubah, disesuaikan dengan Islam. Nah, pada hakikatnya siapapun dari manusia yang diciptakan untuk di permukaan bumi ini adalah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Lainnya orang Minang atau orang lain, orang Barat, semuanya mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, apakah cara beribadah ini dibiarkan kepada manusia untuk berinisiatif beracaranya beribadah sesuka hatinya? Jawabannya tidak. Bagaimana caranya? Dia diutuslah Rasul, diturunkanlah kitab. Istri awak ketika kita menikah, awal pernikahan,
tanpa kita informasikan kepada dia apa yang kita sukai, dia tidak akan tahu. Sampai kita menyebutkan kepadanya, ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Kalau seandainya kita tidak sebutkan dan dia berusaha meraba-raba, boleh jadi istri kita beranggapan yang dilakukannya itu yang kita sukai, tahu-tahunya itu bukan kita sukai. Sehingga ada seorang ulama, namanya adalah Syuraih. Dia menikah selama 20 tahun dia tidak pernah cekcok dengan istrinya. Mbak ada awak. Mungkin baru menikah sebulan 2 bulan, latadanga sanduk berbunyi. Ya. Kenapa? Karena pada malam hari pertama istrinya mengatakan, jangan mendakik kambu dulu. Sampai engkau informasikan kepada ambo apa yang anda sukai dan apa yang tidak anda sukai. Apa yang anda sukai saya kerjakan. Apa yang tidak anda sukai saya tinggalkan. Lalu kalau begitu permintaan anda, kata suaminya, ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Sang istri pun mentaati apa yang diinginkan oleh suaminya selama 40 tahun, tidak pernah cekcok. Ketika kita mengetahui apa yang diinginkan, nah, apa yang diinginkan oleh Allah tidak akan bisa dicerna oleh otak, tapi dia harus melalui wahyu. Nah, melalui wahyu ini adalah melalui Al-Quran, kemudian juga melalui Rasulullah SAW. Maka dengan demikian kita melihat, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah untuk memeluk agama Islam ini, dan kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Muslim, maka tiada lain bagi kita, kita harus mengikuti jalur Islam. Bagaimana dengan adat? Tadi dikatakan adat bersandi syarak. Syarak bersandikan kitabullah. Adat syarak mengatur, adat memakai. Artinya adat akan melakukan dan itu menjadi kebiasaan apa yang ditetapkan oleh syariat. Maka apa yang tidak sesuai dengan syariat seharusnya tidak menjadi adat. Karena syarak mengatur, baru adat yang memakainya. Nah, maka oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW telah mewanti-wanti dari awal, mengingatkan. Al-Quran juga telah menyebutkan, ya, bagaimana Nabi SAW mengajak orang-orang Quraisy yang mereka memiliki adat, kebiasaan, tapi adat kebiasaan mereka itu tidak sesuai dengan syariat. Biasanya bagi orang yang mendahulukan keimanan yang ada pada dirinya, fitrah yang ada pada hatinya, dia lebih mengedepankan perintah agama. Tapi bagi orang yang mengikuti adat, dia akan bersikukuh dengan adatnya. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ayo datang kemari untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, enggak,
kami cukuplah dengan apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang kami itu tidak mendapatkan, ya, tidak memahami apa yang mereka lakukan dan tidak mendapatkan petunjuk. Nah, inilah mulai dari Nabi Nuh, kaumnya juga begitu perkataan mereka. Mereka bersekukuh dengan kebiasaannya ketika kebiasaan itu bertentangan dengan syariat. Apa yang disepakati di Marapalam, adat bersandi syarak bersandi kitabullah, itu sudah tepat sebenarnya. Ya, sudah sangat tepat sekali. Karena tujuan kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia. Tapi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk akhirat. Nah, bagaimana dunia kita sukses, akhirat kita sukses? Mau tak mau kita harus mengikuti syariat. Dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa dia pasti akan meninggal, merasakan mati. Tidak ada di antara kita yang kekal. Wa innama yuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Hanya saja pahala kalian itu, kata Allah, akan disempurnakan nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Boleh jadi kita mendapatkan efek positif, ya, dari amalan yang kita lakukan di dunia, tetapi balasan yang sempurna itu adalah di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh dia telah beruntung. Itu yang sukses abadi. Kesuksesan di dunia itu bukan kesuksesan yang abadi. Kesuksesan yang sebenar-benarnya sukses, berhasilnya kita masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kesenangan yang menggiurkan. Penghulu adalah satu bagian dari kesenangan dunia. Tadi dikatakan dari pembicaraan Bapak tadi, banyak dari penghulu-penghulu kita, yang datuk-datuk kita, hanya sebatas pengen punya nama. Sebenarnya kalau kita lihat bahwa satu negari itu harus memiliki 4. Yang pertama adalah penghulu, yang kedua adalah alim ulama, karena ini adalah menjadi sulah bendang di dalam negari. Kemudian yang ketiga, cadik pandai. Cadik pandai itu kalau kita bawa itu orang yang pakar dalam politik. Kemudian anak bodoh yang menjadi paga negara. Kalau kita lihat itu adalah satu komponen yang sangat bagus, 4 itu. Dia harus bersinergi. Nah, dalam kesinergian ini hendaklah dipayungi oleh syariat tadi. Penghulu, inilah yang akan mengatur. Dialah yang akan menggayomi kaumnya. Sehingga kalau kita cari di dalam kedudukan penghulu di awak, itu sangat-sangat peranan sangat penting sekali. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, nan tinggi tampak jauh, nan gadang jolong basuh. Kayu gadang di tengah padang, tampek balinduang kepanasan
tampe bataduh kehujanan, ureknyo tampe baselo, batangnya tampe basanda. Pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Biang nan akan menambuakkan, gantiang nan akan memutihkan. Tampe mengadu sasak sampi. Jadi peranan pengulu itu sebagaimana peranan seorang pemimpin di dalam kaumnya. Nah, sepertinya sebagai pemimpin dalam kaumnya, kemudian sebagai pelindung terhadap kaumnya, sebagai hakim yang memutuskan semua permasalahan. Ada persengketaan antara kaum, mau kembali ke pengulu. Kemudian sebagai tumpuan harapan untuk mengatasi kehidupan. Maka oleh karena itu, kalau kita cari pengulu itu memang ya, tidak ada pengulu yang pedusi. Ya. Dan itu sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. La yuflihul qaum walau umurahumul mar'ah. Tidak akan beruntung satu kaum jika mereka mengangkat perempuan sebagai pengurus mereka, pemimpin mereka. Itu sudah diisyaratkan. Nabi SAW mencalik ketika kerajaan Kaisar Persia, mereka mengangkat putri rajanya, sampai berita kepada Nabi seperti itu, lalu Rasulullah menyampaikan hadis tadi. Nah, kalau kita cari bahwa laki-laki adalah orang yang bijaksana, yang tegar, perempuan adalah orang emosional. Nah, jadi sifat dari pengulu hendaklah berpengetahuan dan mempunyai kadar intelektual yang tinggi, cerdik, pandai. Jadi kalau seandainya tidak bawa wawasan, itu tidak bisa jadi pengulu. Karena ini akan membawa mengayomi kaumnya. Kemudian orang yang arif dan bijaksana, paham landasan pikiran dan hukum adat Minang. Nah, kini kita cari Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman kita kini dengan zaman yang dahulu sangat berbeda. Keponakan tak menggadangan, tak menghormati mamak leh. Orang kaum indak menghormati pengulu leh. Ya. Tapi yang berkata kini kau adalah pitih. Saya yang kayo, inyolah yang mengatur. Ya, itu kenyataannya. Nah, seharusnya kita kalau misalkan kelestarian adat Minangkabau ini kita lestarikan, ya. Balik kepada bahas sebenarnya duduknya. Dan tentu tidak terlepas dari arahan daripada syariat kita. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita cari apa-apa yang harus dibawa oleh seorang pemimpin atau pengulu, sebagaimana yang sudah diadukan oleh Bapak tadi, kullukum ra'in, dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap individu dari kalian, kata Rasulullah, adalah pengembala. Itu bahasa letterleknya. Bagaimana pengembala? Mengembaloi kambing. Kalau orang Arab itu mengembaloi kambing, banyak, 100, 200 dipimpin oleh satu. Kalau ada kambing nyuci yang tak cici, ini yang bertanggung jawab. Kalau diibaratkan, setiap kita itu adalah pemimpin. Pemimpin terhadap diri kita, dan pemimpin bagi orang yang kita pimpin. Kaum yang kita pimpin, kita memiliki tanggung jawab terhadap kaum kita. Al-imamu ra'in, ya.
al-imamu alladhi 'ala an-nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin, imam terhadap manusia, yang mengatur manusia, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Itu status KT. Bawah lagi, warrajulu ra'in fi baiti ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, dia adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Penghulu, dia adalah pemimpin terhadap kaumnya. Maka ini seorang yang menjadi penghulu, hendaklah dia harus merasakan bahwa dia adalah pemimpin, bukan pemimpin yang harus dihormati, ya, yang disegani, tapi adalah mindset kita adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kaumnya. Tapi kaum, hendaklah dia mengatakan kepada mereka, ini adalah pemimpin yang harus kita hormati. Bukan bagaimana pemimpin itu harus melayani kita. Ya. Jadi masing-masing kita, kaum kita sebagai kaum, kita menghormati yang sudah kita sepakati menjadi penghulu kita. Nah, seorang yang menjadi pemimpin atau penghulu ini, dia betul-betul hendaklah tulus terhadap kaumnya, terhadap tugasnya. Kalau tidak, ya, maaf, ada di antaranya penghulu tukang menggadai harta kaum, atau yang menjual harta kaum. Ada. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim? Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa ghashun lahum illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidak ada seorang pun yang memimpin, ya, tanggung jawab kepada kaum muslimin. Kalau kita bawa secara tatanan negara, pemimpin, presiden, gubernur, ya, wali kota atau bupati, dia adalah pemimpin. Kalau seandainya pada saat dia meninggal dunia dalam kondisi ghashun lahum, tidak jujur terhadap rakyatnya, ya, mengkorupsi uang, tidak memberikan yang terbaik kepada rakyatnya, maka kata Rasulullah SAW, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali Allah haramkan baginya surga. Kepemimpinan itu adalah mas'uliyah. Kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Dalam hadis yang lain, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid rahiyatal jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tanggung jawab untuk memimpin rakyat, lalu dia tidak memberikan ketulusan yang terbaik untuk rakyatnya, kecuali dia nanti tidak akan bisa mencium aroma surga. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, kedua-dua hadis tadi. Maka kalau kita di dalam kaum kita, nah, ini hendaklah dirasakan atau disadari oleh setiap penghulu. Ini adalah tugas. Walaupun itu adalah tugas yang tidak bapitih, tidak digaji, akan tetapi inilah diduluan selangkah, ditinggikan serantiang. Ini harus kita hormati. Nah, tentu perkataan dia
arahan dia lebih kita dahulukan daripada yang lain. Dan orang yang memangku ini adalah betul-betul berikan yang terbaik untuk kaumnya. Kewajiban yang pertama seorang pengulu hendaklah bagaimana berusaha mengarahkan kaumnya ini untuk bertauhid kepada Allah. Bagaimana hendaknya kaumnya ini betul-betul bisa mengibadati Allah dengan baik. Ya. Mentauhidkan Allah itu betul-betul memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Tidak syirik. Menjauhkan mereka dari bermacam-macam syirik. Apa contohnya? Dari tradisi kita kemarin waktu peresmian Istana Basah, ya, kita dapat informasi, kita rapi di MUI, Komisi Fatwa, dapat surat dari MUI Batu Sangkar bahwa perencanaan acara itu ada mendabiah kabau dan menanam kapalo. Itu dikatakan sebagai adat. Setelah kita lihat itu adalah bentuk perbuatan syirik. Nah, termasuk juga kebiasaan, ya, seperti mendarahi pakaian kudo-kudo rumah, atau mendarahi tunggak gadang, tunggak tuo. Kalau dikatakan itu adalah budaya, tradisi, ya, kita lihat tadi, bukankah kita mengatakan adat ini tidaklah dia tunduk kepada syariat. Ya. Ayam yang disembelih untuk diambil darahnya yang dioleskan tadi, sembelihannya itu adalah haram. Karena tujuan menyembelihnya bukan karena Allah. Tapi tujuannya tadi adalah untuk mendarahi. Jadi makan haram juga. Dia makan haram, Pak, menurut syariat. Dia juga termasuk hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Termasuk wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Apa yang ketika kita menyembelihnya untuk tujuan yang lain. Ada tukang yang mengatakan itu supaya tukang tak luko. Ya. Sebenarnya dahulu adalah dalam rangka untuk mengusir kekuatan jahat. Sehingga orang rumah tadi tidak terganggu. Dan ini berarti kembali kepada sebelum ajaran Islam. Karena memang tidak kita mungkiri bahwa nenek moyang kita dahulu berkeyakinan Hindu. Nah, itulah yang terkadang sebagian dari tradisi itu mengakar. Kalau kita bawa sebagai perumpamaan, kenapa sebagian dari masyarakat Minang itu masih dia mengedepankan adat istiadat ketimbang ketika bertentangan dengan syariat agama? Karena seakan-akan kalau kita bawalah seperti pohon beringin. Pohon beringin yang sudah mengakar ke bawah, pohonnya sudah rindang, lalu kita pangkas. Ya, kita pangkas batangnya. Kita stepkan di situ pohon mangga. Pohon mangga yang gadang belum. Akhir tumbuh. Di atasnya daun-daun mangga, buah-buah mangga, ya, tapi ke bawahnya batang beringin. Maka ibaratnya ketika datang Islam, bentuk yang luar seperti sholat, pelaksanaan-pelaksanaan yang lain, ya, sangat syarak dengan perbuatan Islam. Tapi ketika berhubungan dengan keyakinan,
mau sepelasi, ya, meletakkan jimat, dan tradisi-tradisi yang lain, ya, semacam ado kalau di tempat kami itu tidak boleh menikah diapik di 2 khutbah, ya. Berarti Syawal, Zulqa'dah tidak boleh menikah. Sebenarnya keyakinan yang ini itu adalah keyakinan orang jahiliyah dahulu. Ibnu Hajar dia mengatakan dalam Fathul Bari tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, akadnya pada bulan Syawal, baraleknya pada bulan Syawal, ya. Nah, apa katanya? Ini dalam rangka mengikis keyakinan orang-orang jahiliyah yang mana pesta atau menikah pada bulan Syawal mendatangkan keburukan. Ya, bukan hari baik, bulan baik. Nah, ini dikikis oleh agama. Itu masih ada di sebagian masyarakat kita. Kalau kita masuk hutan, apa biasa kita ucapkan? Masih. Permisi. Ada yang mendaham, ya, atau mengatakan nyiak, tempang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin ayat 6. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok jin, dan jin menjadikan manusia itu semakin tunduk kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika dia berada pada satu tempat yang baru, mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal makan min syarri atba'ihi. Aku berlindung kepada yang menempati, tuan yang menempati tempat ini dari gangguan anak buahnya. Kan di kecaan ada pengunyinya di situ. Gitu kan. Penunggunya. Lalu dengan tadi nyiak permisinya itu adalah dalam rangka minta izin, minta perlindungan. Jatuh kepada syirik. Ini kebiasaan jahiliyah. Dan itu ada di antara kita yang mewarisinya. Dengan artian mungkin katanya, kalau wak masuk iko kebiasaannya kalau giko atau mengecek giko dulu baru masuk. Ada juga sopir. Kalau lewati jembatan, klek-klek di klason. Orang tidak ada di atas jembatan itu. Ya, karena dengan alasan permisi, jangan-jangan nanti ada anak jin yang akan terlindas. Itu juga bagian. Ada nggak penggantinya dalam Islam? Ada. Dalam hadis Khawlah binti Hakim, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah pada satu tempat, turun pada satu tempat, man nazala manzilan faqala, lalu dia mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan yang diciptakan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Zikir Nabi. Apa kata Nabi? Kalau ada siapa yang turun pada satu tempat lalu dia mengatakan tadi, maka tidak ada satupun yang akan bisa mencelakakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ya, tidak dari makhluk kasar, tidak juga dari makhluk halus. Ya, la yadurruhu syai'un, kata Rasulullah. Tidak ada satupun yang akan mengganggunya. Ucapannya a'udzu
bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ada adat kebiasaan yang lain yang kalau kita lihat ya, bertentangan dengan syariat kita adalah tadi saya melihat tentang harta pusaka. Itu sudah dijelaskan oleh agama kita. Nah ini memang di mana saya melakukan kajian di dalam masalah harta warisan, yang paling menantang itu adalah barisan wanita, kaum ibu-ibu. Kalau orang laki-laki di Minangkabau tidak punya harato. Harato yang dibawa waktu bujang turun ke mah? Kepenakan kan? Ya. Kalau yang sudah yang lah menikah, harato yang kita dapatkan menikah baru ke anaknya. Ya, tanah yang awak bali sebelum awak menikah, itu kepenakan itu. Amo masih ingat datu amo ini punya alat-alat alat pakake tukang, karena datuk dulu dikatakan datuk tua sagalo, ya ini sagalo pandai, mau be orang pun bisa, ya. Nah itu dibawa kepada kampung ini, ya, diturunkan kepada keponakan-keponakannya, tidak ditinggal di rumah anaknya. Nah kalau awak ini ketika ditanya di situ rumah saya, itu rumah orang tua, orang gaib, itu rumah anak, rumah awak yang mana? Ya, tidak ada rumah laki-lakinya orang Minang. Ya. Nah sebenarnya apa yang kita hasilkan itulah harta kita. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghulu di samping tadi tentang masalah akidah, ya, juga membimbing kaumnya itu dalam agama. Seperti syiar-syiar Islam, salat berjamaah. Ya, kalau indah penghulu ko yang mengajak kaumnya ke masjid, sialan ke masjid mabuk. Tidak talok deh Pak. Ya, harus penghulu. Ya, sebab kalau seandainya penghulu membawa ke kadai, ya, itu tungkek murabah namanya. Ya. Maka andaknya penghulu tadi juga adalah orang yang paham dengan agama. Ya. Mau tak maunya memimpin harus seiring dengan syariat. Ditambah lagi yang permasalahan yang sangat penting. Ya. Kalau misalkan penghulu ini harus memiliki sifat apa namanya? Sifat adil. Kalau pepatah Minang mengatakan, ya, membari samu bare mau kuas sama panjang, ya, menimbang samu bare mau kuas sama panjang, tiba di mato indak dipiciangkan, ya, tiba di parui indak dikampikan, tiba di dado indak dibusuangkan. Artinya betul-betul hendaknya tiba diri sendiri harus tetap bersikap adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Ya. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ini adalah garis yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, yang menjadi saksi
karena Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau karib kerabatmu. Nah itu tibo di mato indah dipeciangkan. Ya. Itu dia yang sesuai dengan syariat ini. Lalu ayyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari keadilan. Kan ini dosa awak. Ya, karena ini anak awak. Tidak. Kita harus adil. Inilah harus dimiliki oleh seorang penghulu. Menjaga melestarikan adat sopan santun, ya, ini harus dibiasakan. Ulama dalam hadis orang Arab mengatakan al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bil-tahallum. Ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, dan hilmu bijaksana, ya, beradab itu dengan didapatkan dengan cara membiasakan. Kalau kita cari pepatah Minang dalam masalah itu sangat banyak sekali. Nan kurik ialah kundi, nan merah ialah sago, nan baik ialah budi, nan indah ialah sebaso. Kemudian juga dikatakan kue rumah dek basandi, rusak sandi, rumah binaso. Kue bangso karena budi, rusak budi, bangso binaso. Ini menunjukkan, kita lihat sekarang ini, masyarakat kita dahulunya masyarakat timur yang memiliki akhlak yang mulia, tapi kini coba lihat, ya, mereka bertindak seperti dibawa oleh nafsu, merusak pelaksanaan demo di mana-mana. Mereka merusak, ya. Kalau kita bawa ke pepatah Minang atau kondisi Minang, tidak ada itu namanya. Kemudian juga kita lihat rasa malu. Rasulullah SAW mengatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Rasulullah SAW bersabda, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, berhati. Pepatah Minang taunya ada juga orang Minang mengatakan, dek ribui rabalah padi, dicupak datuk tumangguang. Duit kok tak babudi, duduk tagak kemari cangguang. Rancak rarak kaliki de binalu, tumbuh sarumpun di tapi tabe. Kalau habis raso jo malu, bak kayu langga pengabe. Nak orang koto ilalang, nak lalu kapakan baso. Ya. Malu jo sopan, koklah hilang, abihlah raso jo pariso. Kini kita cari anak-anak muda, ya, nggak ada rasa malunya jo awak, jo mamaknya, ya, jo apaknya, berdua-dua, ya, bapak gua di muka orang. Kalaulah di muka orang nggak ada rasa malunya, banyak di belakang. Ya, kamu masih ingat pada suatu hari di kampung itu terjadi perzinahan. Lalu diputuskan dari kaum adat, artinya juga di masaji, memutuskan inyo di usia dari adat, dikeluarkan dari kampung. Kalau kini mana oleh ada seperti itu, ya, memang secara
hukum kriminal itu adalah orang berwenang dari pemerintah. Tetapi minimal adalah penghulu dan kaum itu sendiri memiliki sikap sehingga menjadikan orang yang pelakunya jerah. Dengan tadi musuhnya sepanjang adat namanya, ya, singgunya tidak bisa disapu, tidak bisa dianuan. Itu adalah salah satu sikap yang dilakukan oleh satu kaum. Bagaimana orang tadi bisa meninggalkan maksiatnya. Disinilah tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar tidak tagak lagi, tunggulah kehancuran. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang bisa kita hanukan, ya, akan tapi mudah-mudahan dengan kita bisa duduk bersama, kemudian saling berdiskusi, mudah-mudahan kita bisa menambah ilmu agama. Karena ilmu agama itu sangatlah penting, ya, sangat penting. Dan alhamdulillah kini sarana sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang ambo yang tidak tahu. Karena sarana sudah Allah berikan, ya. Salah satunya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak punya parabola, alhamdulillah ada TV-TV dakwah, ya, seperti TV Roja, Insan TV yang bisa memberikan pencerahan agama. Nah, silakan Bapak-bapak, kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya pedoman, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jika yang dikatakan di dalam kajian itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Tapi kalau yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak lain bagi kita harus mengikutinya. Kalau alun mampu langsung melakukan, bansuan suawa untuk melakukannya. Nah, ini mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ambo minta maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Ambo minta maaf kalau seandainya ada yang bisa kita diskusikan, ya, kita temu ramah atau diskusi bersama-sama. Terima kasih banyak Pak atas ulasan. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang seperti tadi. Yang pertama adalah masalah penancapan tanduk, ya. Kalau itu hanya sebatas tanduk dan tidak kepalu, ya, maka permasalahan sudah berbeda, ya. Dalam petunjuk sebenarnya tanduk bukan kepalu. Akan tetapi dan tanam. Ya, akan tetapi kalau kita lihat bagaimana realita sebagian dari mungkin berbeda-beda tampil, ya, di dalam masalah prosesi itu. Kemarin kami juga di Komisi Fatwa ada yang mengatakan dari maksud dari adat adalah tanduk tadi, tetapi karena yang datang dari surat pengantarnya bahwa memang akan menanamkan kepala, ya. Nah, tentu secara al-hukmu far'un min tasawwuri. Hukum yang dikeluarkan itu bagian dari apa yang dipahami dari pertanyaan yang datang. Nah, adapun di dalam masalah apa yang kita gambarkan tadi seperti mendarahi, ya, pekayuan, kuda-kuda rumah, itu tidak bisa dimungkiri memang seperti itu kenyataannya, ya. Kalaupun dia mengatakan dengan isyarat-isyarat yang lain, akan tetapi sekarang kalau kita lihat dia dalam mencontoh sama dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi boleh jadi dia memiliki makna-makna tersendiri, akan tetapi perbuatannya, ya, dengan caranya itu adalah mirip. Seorang sahabat dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin bernazar untuk menyembelih onta di satu tempat." Lalu apa kata Nabi? "Apakah
di tempat di situ dahulu ada berhala yang diibadati dahulu? Katanya tidak. Lalu tanya Nabi lagi, apakah di situ ada tempat perayaan oleh orang-orang dahulu? Ya, dikatakannya tidak. Kata Nabi, aufu bin nadhir. Kalau tidak ada yang melarangnya tadi, ya, maka walaupun dia niatnya hanya bernazar saja, tapi di tempat di situ dilaksanakan perayaan dahulunya. Nah, ini dilarang oleh Nabi. Ya. Nah, kalau seandainya tempat itu tidak pernah ada pelaksanaan perayaan, adat kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Nah, jadi sehubungan dengan penanaman tanduk tadi sebagai simbol-simbol tertentu, ya, dan tidak kepala, ya, insya Allah tidak termasuk ke dalam masalah penanaman kepala tadi, pusako. Memang berbeda satu sama lain dari adat, ya. Akan tetapi mau tak mau, kalau kita lihat pembagian harta warisan itu telah ditetapkan dalam agama kita. Apapun yang kita dapatkan, baik masih ketek, dan itu adalah harta awak, dan harta itu kita bawa sampai kita keluarga, kemudian kita meninggal dunia, itu diwarisi oleh anak kita, itu sebenarnya. Nah, tapi ada sebagian daerah yang memisahkan hal tersebut. Tapi kalau harta warisan pusaka tinggi yang turun-temurun secara garis ibu itu Pak hukum. Nah, itu kita harus dudukkan dulu, Pak. Apakah itu hak milik atau hak pakai? Itu hak pakai. Nah, kalau hak pakai tidak bisa dimasukkan ke dalam hitungan warisan. Namun sekarang kalau dia adalah hak milik, hak pakai, berarti bisa dipakai oleh seluruh kaum. Namun realitanya sudah berbagi. Ya, jadi kalau di dalam agama itu ada namanya wakaf keluarga. Wakaf keluarga ini tidak boleh diwarisi, tidak boleh dijual, tidak boleh, karena gadai, syarat gadai itu Pak hak milik sesuai dengan syariat. Pegang gadai yang terjadi pada awak itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan syariat, karena dia tidak hak milik. Nah, sebab pegang gadai itu sebenarnya adalah borohan atau argunan yang ketika jatuh tempo borohan itu bisa dijual gitu. Tapi kalau dia adalah pusaka tinggi bisa dijual, berarti hak orang tadi hilang. Nah, jadi kalau seandainya dia sebatas hak memakai, ya, tidak dibagi, maka dia tidak masuk kepada pembagian harta warisan. Ya. Jadi ada harus didudukkan dulu. Apakah hak milik atau hak pakai? Kalau hak pakai, yang dibagi sebagai harta warisan adalah hak milik. Kalau seandainya bapaknya yang memiliki, yakni suami memiliki itu, dan dia meninggal dunia, dibagikanlah, dan termasuk bapaknya akan dapatkan. Terakhir apa tadi Pak? Mungkin tradisi-tradisi yang lain masih banyak yang mirip, tapi sebenarnya ada hikmah-hikmah. Iya. Jadi secara umum Pak, kita perlu ketahui bahwa apa tujuannya dan pelaksanaannya apakah sama dengan tradisi orang lain. Seperti ini Pak, banyak kalau kita lihat tradisi-tradisi itu yang cara pelaksanaannya sama dilakukan oleh orang-orang Hindu, walaupun penafsirannya mungkin berbeda. Seperti ada misalkan bare kuniang, menyebarkan bare kuniang, atau misalkan dalam pernikahan memecah talu, ya, mungkin di tempat-tempat mungkin berbeda juga adat istiadat masing-masing. Akan tetapi hal ini adalah dilakukan oleh orang-orang Hindu. Nah, termasuk juga Pak, dalam kebiasaan kita adalah balimau sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, hari balimau.
Itu kalau kita bawa dalam buku fikih apapun juga tidak ada. Nah, sementara itu menjadi ritual ketika seorang tidak balimau, rasanya ada rasa was-wasnya ketika awal pertama Ramadan. Tidak sah saum. Masih ada kurang. Nah, ini berhubungan sudah menyampur dia kepada agama. Masa lumayan dia Ustaz. Bapak? Masa lumayan. Nah, masasok dengan lumayan misalkan. Kalau misalkan dicari orang Arab, Pak, kadang-kadang rumahnya diasuhannya itu untuk mengharumkan rumah dengan gaharu misalkan ya. Nah, tidak misalkan untuk manjaan doa supaya kancang katehnya gitu kan. Di dalam agama ada namanya muru'ah. Muru'ah itulah adalah marwah atau wibawa. Ada di dalam agama itu namanya al-adalah atau al-adl. Adl itu adalah, jadi kalau seorang yang menjadi saksi pernikahan itu, Pak, di dalam hadis ayakuna bisyahidai adil, dua orang saksi yang adil. Adil di sini bukan menimbang samo, bukan. Tapi maksud adil itu adalah seseorang yang memiliki pada dirinya sesuatu potensi untuk menjaga takwanya dan menjaga wibawanya. Jadi menjadi saksi itu tidak boleh orang yang tidak sholat. Harus nyoba agama dan ba'adat kalau bisa dibawa ke situ. Nyoba agama dan ini memiliki marwah. Dia memiliki wibawa. Wibawa itu satu sama lain dari satu kampung itu berbeda. Sebagai contoh, kalau di kampung awak seorang buya kalau tidak pakai pecinya itu jatuh anunya. Nah, maka seorang yang bertaraf buya inyo harus menjaga itu. Kalau tidak rusak wibawanya. Kalau rusak wibawanya berarti inyo tidak masuk kepada kriteria adil tadi lah. Ya, itu di dalam ilmu hadis pun dikaji. Dan itu kembali kepada adat-adat kebiasaan yang tidak menyelisihi syariat. Nah, adat-adat yang tidak menyelisihi syariat tetap dilestarikan kalau itu adalah membawa kepada yang baik. Orang Arab dahulu dia sangat suka dermawan. Siapapun yang datang ke rumahnya, inyo tahu atau tidak tahu, inyo hormati. Dan Islam memang menjaga seperti itu. Nah, adat-adat yang baik, yang positif, ya, tidak bertentangan dengan syariat, hendaklah ini dilestarikan. Bangga hendaknya. Terus terang, Pak, ambo bangga menjadi orang Minang. Ya. Dan ambo bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita di alam Minangkabau. Nah, sehingga kalau seandainya promosilah istilahnya, tetap kita bangga dengan Minang kita. Globalisasi yang ada sekarang memang itu sudah mengikis habis wibawa-wibawa dari keminangan kita. Nah, di Jakarta ya enggak. Kalau di kampung amak dulu masih kalau inyo kita ke Barale menyandang. Nah, menyandang itu enggak lo datang aja harus lo membawa ada sesuatu gitu. Membawa makanan. Secara hukum Islam itu dianjurkan, it'amut ta'am, saling memberi. Ya. Ketika ada orang membawa kita isi balik, itu juga diajarkan oleh agama kita. Siapa yang memberikan kebaikan kepadamu, maka balaslah. Ya. Itu sudah menjadi satu adat istiadat bagi kita dan itu sejalan dengan syariat, maka itu tetap kita lestarikan. Ya. Tidak ada masalah dengan karena itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, mungkin yang perlu kita lihat adalah kalau seandainya dia bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, jadi saya setuju dengan Bapak. Orang kini kalau laba kumpul dia ndak nampak kau yang Minang, kau ndak Minang. Ya. Dan ini perlu kita lestarikan karena banyak karakter-karakter yang bagus. Ambo, Pak, di Jakarta dakwah itu hampir kepada orang Minang. Di Cinere kadang-kadang 95% mungkin orang Minang.
Ya. Karena kita pengen bagaimana membangun negeri awak balik. Dan apalagi dahulu negeri kita ini sangat bagus sekali, terkenal dengan kuatnya keislamannya, ya, tanpa hilang identitasnya sebagai sukunya. Gitu. Wallahu a'lam. Memang itu ada satu polemik di dalam pemahaman yang ambo mencari dari fatwa Syekh Muqbil rahimahullah dari Yaman. Ditanya oleh murid-muridnya yang datang dari Indonesia. Pertanyaan itu, apa hukum sholat di dalam masjid yang di depan masjid itu ada kuburan? Pas ya, di depannya, berarti di depan mihrabnya, ya, di luar tapi. Ya. Lalu Syekh mengatakan, jika kuburan itu di luar bangunan masjid, maka sholatnya sah. Ya. Adapun yang hadis yang mengatakan bahwa la tajlisu 'alal qubur wa la tusalli ilaiha, janganlah kamu duduk di atas kuburan, janganlah sholat menghadap kuburan jika tidak ada pembatas. Ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ada pembatas, menurut Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dinding sudah cukup menjadi pembatas. Tapi kalau seandainya ada kuburan di dalam masjid, maka inilah yang dilarang. Baik itu di belakang atau di samping, apalagi di depan, di dalam masjid. Ya. Tapi kalau di luar masjid, di luar bangun masjid, baik itu di pekarangannya, ya, maka itu menurut Syekh Muqbil yang Anda pahami dalam fatwanya, itu tidak terlarang. Artinya tidak membatalkan sholat. Begitu juga pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya, apa hukum sholat di masjid yang di sekelilingnya ada kuburan? Kata Syekh, dahulu pada zaman yang kurang nyaman, masih tidak damai, pada umumnya orang menguburkan mayat-mayatnya di dekat masjid, karena setelah disolatkan langsung dikuburkan dekat itu. Ya. Nah, maka itu dahulu yang dikerjakan, dan sholat di dalamnya adalah sah. Namun kalau seandainya bisa, jauhkanlah kuburan itu dari masjid. Karena jika masjid diperlukan perluasan, kita tidak perlu membongkar kuburan itu lagi. Nah, pun anggapan bahwa orang yang ada di kuburan itu bermanfaat dengan bacaan Al-Quran atau bacaan sholat orang, itu tidak sampai. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Karena itu bukan dari amalan si mayat. Yang didapatkan oleh si mayat adalah amalan yang dia kerjakan. Nah, tentu selama dia masih hidup. Nah, salah satu cara, kalau seandainya memang ada yang dipahami, Pak, saya tidak memungkiri adanya yang memahami bahwa sholat yang di luar itu ada kuburan, ya, ada yang memahaminya tidak sah sholat di sana. Namun setelah saya meneliti baru dapat dua fatwa tadi, mengatakan bahwa sholat yang ada di dalam masjid, tapi kuburannya di luar masjid, ya, itu sholatnya sah. Kalau di Jawa ada di dalam masjid itu kuburan. Nah, sholat yang di dalam masjid itu ada kuburan, ini nggak boleh. Nah, bagus. Bagaimana dengan Madinah?
Madinah ini, Masjid Madinah oleh ulama dikecualikan. Apa alasan pengecualiannya? Yang pertama, mana dahulu, kuburan atau masjid? Masjid dahulu. Ya? Masjid, karena masjid itu dibangun Rasulullah yang membangunnya. Lalu rumah Rasulullah yang rumah istrinya Aisyah berdindingan langsung dengan dinding masjid. Ketika beliau sakit parah, ya, di mana hari dia meninggal dunia, ya, Rasulullah itu berada di rumahnya Aisyah. Terjadi perselisihan pendapat ulama, para sahabat, di mana Nabi ini dikuburkan. Lalu Abu Bakar mengatakan dia pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Nabi itu dikuburkan persis di tempat dia meninggal dunia. Lantas dikuburkanlah Nabi pas tentang ranjang beliau, digali tanah ke bawah. Dimasukkanlah beliau di situ. Jadi penanaman atau penguburan Rasulullah di tempat itu bukan anjuran Rasulullah, karena Rasulullah tidak tahu di mana dia akan meninggal. Yang kedua, bukan kesepakatan para sahabat, tetapi ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi melalui hadisnya bahwa Nabi dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Ya, berbeda dengan ada sebagian kalau pemuka-pemuka masyarakat atau buya misalkan. Ada yang sepakatan muridnya, kuburkanlah buyako di muka masjidnya. Ya. Atau buya itu berpesan, tolong kalau ambo meninggal, kuburkan ambo di muka masjid. Pesan seperti itu dan anjuran dari muridnya untuk itu tidak ada dilakukan oleh para sahabat. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Kalau seandainya akan datang, ya. Karena para sahabat semuanya dikuburkan di Baqi, ya, kecuali dua orang, Abu Bakar dan Umar. Ini adalah bukan gara-gara masjidnya, tapi memang karena keduanya itu adalah teman Rasulullah semasa perjuangan hidup. Maka Abu Bakar dan Umar, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, Aisyah tetap tinggal di rumahnya itu, sementara kuburannya di belakang dia. Tentu dia sholat di dalam itu juga, ya. Nah, kemudian setelah itu, tapi dibatasi. Setelah itu meninggal Abu Bakar, di situ dikuburkan. Setelah meninggal Umar bin Khattab, Aisyah pindah, ya. Karena sudah masuk Umar, ya. Pada tahun 60 Hijriah, di waktu pemerintahan Walid bin Abdul Malik, datanglah keputusan dari khalifah untuk memperluas Masjid Nabawi. Para sahabat yang masih hidup pada saat itu, termasuk Ibnu Umar, tidak setuju dia diperluas kiri kanan. Kalau memperluas, perluas sebelah kanan. Akan tetapi karena yang namanya pemerintah, penguasa, dia berkuasa. Namun para tokoh ulama besar pada saat itu mereka tidak setuju. Ya. Nah, lalu terjadilah apa yang kita lihat sekarang ini. Karena dia sudah dimasukkan ke dalam bagian bangunan masjid, dilakukanlah beberapa inisiatif, ya. Di antaranya adalah membuat segitiga di dalam kuburan itu, di dinding dengan segitiga. Runcingnya arah ke utara, datarnya segitiga sisinya arah ke selatan. Sehingga ketika ada orang yang berdiri di samping, dia tidak mengambil sisi yang lurus dengan salah satu sisi, karena dia memencong. Ya. Maka kita kalau ziarah, kita dari
dari depan, karena ini sisi datar. Itu adalah bagian dari inisiatif ulama, ya, bagaimana mewujudkan doanya Rasulullah yang mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku itu berhala yang diibadati. Ya. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Nah, maka kita lihat pemerintahan Arab Saudi juga berusaha mendindingnya lagi, sehingga dia di dalam kamar, tidak di dalam masjid. Nah, ditambah lagi, kenapa kita mengatakan pengecualian tadi adalah masalah keutamaan Masjid Nabawi. Kata Nabi SAW, salatun fi masjid hada, yani ta'dilu, salatun fi misli hada ta'dilu alf salatin fi ghairiha. Salat di tempat masjidku ini, kata Nabi, 1000 kali salat di masjid yang lain illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Nah, maka keutamaan masjidnya tetap ada walaupun kuburan Nabi kebawa ke dalam. Maka kita lihat di bagian sebelah kiri ke dindingnya itu tidak boleh sholat di situ. Jadi plong, kosong. Di belakang iya memang, ya, di depan iya. Tapi di sampingnya, sehingga dia tidak jadikan memutuskan saf, ya, antara saf sebelah sana dengan saf sebelah sini. Sehingga di sini kosong. Nah, ditambah lagi usaha dari pemerintahan Arab Saudi untuk menjaga sehingga orang-orang tidak melakukan bermacam-macam bentuk syirik dalam perbuatan itu. Nah, jadi di dalam permasalahan masjid yang di dalamnya ada kuburan, di dalam masjid itu ada kuburan, maka ulama pun memandang dua hal. Ada yang mengatakan kalau seandainya dia sholat memang gara-gara untuk kuburan itu, tujuan dia ke sana itu adalah karena ada kuburan, di situ dia pergi sholat, maka ini adalah haram. Dan sebagian pendapat ulama mengatakan sholatnya batal. Tapi kalau seandainya dia mengerjakan sholat karena gara-gara masuk waktu dan dia ingin mengerjakan sholat berjamaah, maka hukumnya makruh, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Makruh maksudnya bagaimana? Kalau seandainya masih ada masjid yang lain, lebih baik pada masjid yang tidak ada di dalamnya kuburan. Tapi kalau tidak ada masjid lagi, ya udah tetap sholat di sana, sholatnya sah, ya. Tapi tarku aula, meninggalkannya itu lebih baik. Ya, maka ini kita lihat. Kemudian juga saya melihat ada di tempat di Selungkang, itu di parkiran itu masih ada kuburan di parkiran depan tepi jalan. Kita juga menghormati kuburan. Dengan menghormati, jangan kita injak, kita tidak boleh duduk di atasnya, kita tidak boleh menginjaknya. Ini sudah tidak banyak orang yang paham. Kadang-kadang pergi menguburkan mayat, malah duduk di atas pekuburan yang lain. Nabi melarang tadi dalam Sahih Muslim, janganlah duduk di atas kuburan. Ya, nah malahan kalau kita berjalan di tengah-tengah celah-celah kuburan itu, disunatkan bagi kita tidak memakai sandal. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Nah, karena kemudian tetap kuburan itu ada batunya, ya, tidak boleh ditinggikan karena Nabi melarangnya. Untuk apa gunanya? Supaya kita tahu itu adalah kuburan, sehingga tidak diremehkan. Nah, kalau seandainya ada kuburan yang di depan tempat parkiran, misalkan jadi parkiran mobil, ya lebih baik demi untuk menghormatinya dipindahkan. Kalau seandainya itu ada di halaman masjid misalkan, ya, maka sebaiknya dipindahkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak
Sekali lagi saya minta maaf kalau seandainya ada di dalam penyampaian saya kata-kata yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menambah wawasan kita. Yang benar, apa yang saya sampaikan itu benar, maka itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika itu adalah salah, itu adalah datang dari diri saya sendiri, dan itu adalah kelemahan diri saya. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertobat, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.